Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu saham yaitu RUIS. Nama perusahaannya adalah Radian Utama Interinsco Tbk. Jadi ini websitenya ya. Jadi kalian kalau mau ngecek juga di radian.co.id. Mereka bergerak di bidang sektor oil and gas, tapi kalau layanan jasa mereka itu cukup banyak karena ini satu grup gitu. Ini kita lihat aja. Nih ada konstruksi, ada offshore production facility, agency trading, inspeksi, marine service, operation maintenance service, manpower supply, pengembangan bisnis dan lain-lain ya. Ini sampai muter-muter lagi. Di produk itu mereka seputar oil and gas, energy dan lain-lain ya. Macam-macam lah karena ini satu grup. Nah, ini bagian tentang kami. Mereka kita lihat ya. Mereka itu didirikan tahun perusahaan didirikan pada tahun 1984. Jadi sebelumnya ini bisnisnya ini Radian Group ini dari departemen akhirnya mampu mengembangkan keahlian di hampir semua lini. Jadi diputuskan 1984 departemen ini menjadi perusahaan gitu. Keren sih. Jadi ada satu perusahaan, jadi memiliki departemen yang produktif, akhirnya departemen itu dijadikan perusahaan. Begitu. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini jajaran komisaris dan direksinya. Komisaris utama Ahmad Ganis, yang lain-lain Dinarno Zain, Michelle Abahwal, lalu direktur utamanya yaitu penanggung jawab perusahaan, yaitu Pak Sofyan Farisyi, Muhammad Hamid, dan lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman ada yang kenal bisa komen di kolom komentar bagaimana rekam jejak mereka, begitu. Oke, ini bagian manajemennya. Kita lihat apakah ada yang lain. Jejak langkah tidak perlu. Struktur organisasi. Nanti kalian lihat sendiri ya di websitenya. Untuk yang mau lebih detail. Tidak ada. Kita cari entitas anak. Nah, ini entitas anaknya. Mereka punya anak banyak ya. Ini anak-anaknya mereka. Hubungan investor. Di sini kalian bisa lihat laporan tahunan, laporan keuangan, informasi saham, informasi dividen, informasi pemegang saham. Kita lihat dulu. Nah, ini persentasenya ya. Radian Nusa Investama 22%, Hayanto 27%, OCBC Security 15%, Public hanya sebesar 34%. Jadi mereka masih bisa menggalang dana dari right issue. Ini jadi bagus banget. Jadi mereka punya kemampuan lah ya. Keuangan mereka akan sangat banyak. Nah, ini pengendalinya 3 pihak lah ya. 22, 27, 15. Ini pengendalinya 3 pihak. Komisaris pegang yaitu Michelle Ahbawal. Terus direkturnya nggak ada ya. Institusi domestik, individu domestik. Jadi yang lebih banyak pegang itu domestik, bagus. Jadi tidak dipengaruhi oleh asing. Jadi kalau asing kabur pun nggak peduli karena presentasi mereka kecil. Oke, ini informasi yang ada di websitenya ya. Aku pikir cukup lah ya kalau info dari websitenya. Kalau kalian mau cari lebih detail, silakan berkunjung ke websitenya radian.co.id. Tabnya di bagian hubungan investor dan lain-lainnya kalian lihat masing-masing. Oke, kita langsung loncat ke bagian laporan keuangan yang paling terakhir, yaitu 31 Maret 2022. Aset lancar mereka 93 miliar, piutang usaha 500 miliar, aset keuangan lancar dan lain-lain 52 miliar. Kita lihat ya, aset keuangan lancar dan lain-lain ini apaan? Nomor 6 dan 32. Nomor 6 dan 32. Ini piutang usaha. Nah, ini aset keuangan lancar dan lain-lain.
Piutang lain-lain ternyata isinya piutang, rekening bank dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka. Jadi deposito berjangka, lain-lain nggak ditulis nih. 22 miliar total 52 miliar. Jadi lancar banget sih ini. Tadi ada nomor 6 dan 32 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah berarti kita ke atas lagi, lihat nomornya apaan gitu 32. Instrumen keuangan ini dia. Yang 52 aset keuangan lancaran lain ternyata cuman rekapan dari ini. Apa sih namanya? Hasil yang di atas gitu. Ini perbandingan utang dan ini ya, utang dan aset yang lancar. Jadi ini kita kalau misalnya lihat ke halaman bawah, kadang-kadang kita bisa membandingkan aset yang lancar dengan utang, jumlah utangnya. Nah, ini kan jumlah utangnya 756 miliar. Sementara aset keuangan yang lancar yang bisa untuk bayar utang sebesar 780 miliar. Jadi masih lebih besar dari aset keuangannya untuk membayar total utang ini. Jadi ini aman lah ya. Namun resikonya cukup tinggi karena bukan tinggi, sorry. Medium lah resikonya, medium. Karena utangnya hampir sama dengan aset keuangannya. Jadi kalau misalnya mereka ketambah kenapa ya berarti aset keuangan mereka sisa sedikit, sisa mungkin sekitar 24 miliar gitu kan. Tapi tetap masih banyak sih 24 miliar. Tapi intinya aman sih, cashnya ada 93 miliar, piutang usaha 500 miliar, aset keuangan lancar dan lain-lain 52 miliar, piutang pihak realisasi, aset keuangan tidak lancar dan lain-lain 125 miliar, total 780 miliar. Ini utang-utang, total utangnya 756 miliar. Jadi it's okay, aman. Jadi secara utang mereka aman, tapi memiliki resiko yang medium gitu. Oke, soal utang aman lah ya. Soal utang aman. Lalu kita lihat perbandingan modal dengan perbandingan utang. Modal yang disuntik ya, maksudnya modal yang disuntik oleh investor itu sekitar 495 miliar. Modal dari utang 816 miliar. Jadi lebih besar modal utang. Jadi kalau misal total asetnya dijual ya sisa segini 495 miliar. Tapi tetap mereka secara arus kas ngalirnya lancar sih harusnya ya. Tadi kan kita lihat aset lancarnya itu lebih banyak dibanding total utang. Gitu. Jadi so far lancar dan aman, tapi mereka sekali lagi masuk ke resiko medium. Kalau kenapa-kenapa mereka bisa berpotensi menuju bangkrut, tapi jauh sih dari itu kalau kita lihat ya. Kita lihat aman sih. Dari total utang jangka pendeknya 634, utang banknya 435. Ini wajib dibayar. Sementara piutangnya bisa nutupin segala sesuatu yang ada di situ. Maksudnya bisa menutupi utang bank jangka pendek. Total 634, aset lancar 748. Jadi aman, tapi resiko medium. Oke, ini pun ya oke sih. Jadi kita langsung lompat ke laporan laba rugi. Mereka mengalami peningkatan ini ya, pendapatan sebesar 41 miliar kali ya. 48 miliar mungkin. Sekitar 48 miliar mereka dapat. Berarti naik sekitar 10% lebih lah atau 15% lebih. Omset mereka naik, beban langsung naik sedikit. Naik sedikit. Laba kotornya juga lumayan menarik. Margin laba kotornya tidak terlalu kecil. Beban administrasi aman, beban penjualan aman. Jadi laba usaha tetap naik dibanding tahun lalu, naiknya bisa lumayan banyak. Laba sebelum pajak juga naik. Laba bersih pun naik sekitar 2 miliar. Ini dalam rupiah penuh ya, berarti naik 2 miliar. Tapi masalahnya memang margin laba bersih mereka kecil ya.
omsetnya 409 miliar, tapi laba bersih hanya 10 miliar, jadi tipis sekali. Jadi mereka harus dorong dari sisi omset, agar laba bersih mereka dapatnya lumayan banyak gitu. Itu aja sih paling. Overall, laporan laba rugi positif karena ada peningkatan. Peningkatannya cukup banyak ya, dari sisi omset dan laba bersih. Oke, kita lompat ke bagian arus kas. Arus kas selalu positif ya. Tahun lalu, tahun ini juga positif. Kita lihat di bagian pendanaan apakah mereka ada pinjamannya. Penambahan utang bank jangka pendek sekitar 410 miliar. 410 miliar lumayan besar loh. Lalu udah itu aja sih tambahan utangnya sebesar itu. Ya ini mungkin untuk menutupi yang cash mereka lebih kecil kali ya. Tadi kita lihat aset lancar cash mereka 93, sementara utang mereka 435. Jadi kalau misalnya piutangnya belum ketarik dan di jatuh tempo, ya mungkin mereka harus pinjam utang dari bank ya, biar mereka bisa cashnya itu lancar. Tapi overall mereka aman. Untuk kuartal 1 ini kesimpulannya mereka aman. Namun resikonya menengah di bagian utangnya aja. Tapi secara overall mereka positif gitu. Oke, langsung lanjut ke highlight tahunannya mereka. Ini highlight tahunannya mereka itu, kalau kita lihat dari sisi omset, mereka bertumbuh ya, 1598, tapi mereka sempat turun di 2016, 2017, 2018. Padahal ini tidak ada pandemi ya, tapi kinerja omset mereka turun. Lalu mulai naik di 2019, 2020, 2021. Apakah ada hubungannya dengan harga minyak atau tidak, atau project yang digarap atau tidak, kira aku kurang tahu ya. Mungkin ini kan sifatnya proyekan ya sepertinya. Jadi kalau misalnya mereka nggak dapat project, ya berarti mereka tidak ada pendapatan gitu. Jadi ada peningkatan, tapi peningkatannya tipis ya, tidak sampai 10% omsetnya. Laba bersih pun naik turun dari mungkin ya ini jadi gini lihatnya. Ini omsetnya naik, tapi malah laba bersihnya turun. Ini yang membuat kurang menarik gitu. Kurang menarik bagi investor yang lebih suka laba bersihnya selalu bertumbuh. Tapi karena laba bersihnya selalu ada dan selalu positif, ekuitasnya setiap tahun bertumbuh. Jadi sisi positifnya dari Ruis ini, saham Ruis, mereka setiap tahun ekuitasnya selalu bertumbuh. Ya kalian lihat ya, 338, 359, 380, 400. Ya tapi bertumbuhnya pelan. Yang bikin nggak sabar itu ya tumbuhnya pelan. Karena laba bersihnya itu marginnya tipis banget. Yes, pendapatan 1,6 T dapatnya cuma 18 miliar. Jadi kan tipis banget. Arus kas yang masuk juga tebal. Jadi overall secara apa namanya highlight tahunan mereka kinerjanya memang positif. Tapi laba bersihnya kurang menarik karena naik turun dan kecil lagi kan. Terakhir di 2021 meskipun omset mereka naik, tapi laba bersih mereka kecil. Jadi dan ekuitas mereka pun tumbuhnya sangat pelan. Overall positif, tapi kurang menarik bagi aku pribadi, kurang menarik ya gitu. Nggak tahu investor lain menarik atau enggak. Kalau aku sih kurang menarik. Ini positif tapi kurang menarik. Oke, kita lanjut langsung ke bagian presentasinya mereka. COVID at Ruis. Kemarin kita lewatin aja yang soal COVID. Kita ingin cari tahu strategi mereka ke depan seperti apa. Business partner and support ada Pertamina dan lain-lain ya. Jadi memang mereka kerjanya di bidang gas and oil, konstruksinya, tradingnya dan lain-lain. Karena mereka satu grup. Business segment track record lewatin aja. Ini ya Anda maintenance lain-lain lewatin aja. Operational support lewatin. Offshore support lewatin. Kita pengen cari tahu soal ini ada mereka konstruksi. Jadi mereka macam-macam kerjaannya. Jadi kayak semacam udah kayak hulu ke hilir lah, hulu dan ke hilir gitu.
construction, agenda, performance kita nggak ini. Jadi mereka nggak ada rencana sama sekali ya. Ini presentasinya presentasi kinerja masa lalu. Jadi tidak ada presentasi masa depan. Mungkin kelewatan kali ya presentasi masa depan mereka. Ya emang nggak ada sih about Louis business segment, performance, key and session. Jadi public expose mereka tidak ada soal rencana masa depan. Jadi kita lewatin aja. Jadi mungkin ini termasuk bisnis yang sudah stabil. Mereka tidak mengejar pertumbuhan lewat produk baru, pabrik baru, project baru. Mungkin ini karena sifatnya project, jadi tidak ada rencana untuk bagaimana omsetnya bertumbuh. Mungkin mereka lebih dorong ke bagaimana caranya sales dan marketing mereka bekerja lebih baik gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mereka tidak presentasikan rencana mereka apa. Oke, kita langsung masuk ke tanya jawab ya. Pendahuluan sekilas tentang perseroan. Ya ini layanan ya. Mereka dari berdepartemen yang bagus, lalu mereka mendirikan perusahaan. Update segmen bisnis dan rekam jejak. Oke, lewatin aja. Kinerja lewatin. Ini di sini ada penjelasan rencana dan strategi usaha. Ternyata yang file presentasi ini kurang lengkap. Ternyata ini penjelasannya ada di teks ternyata ya. Kita baca dulu. Ruiz akan tetap, aku bacanya Ruiz ya, tapi kalau kalian mau sebutnya RUIS ya silakan, tapi aku mau lebih cepat bacanya jadi Ruiz. Ruiz akan tetap melakukan diversifikasi portfolio non-migas. Nah, mantap nih. Dengan fokus di segmen jasa inspeksi dan konstruksi. Untuk jangka pendek, perseroan akan fokus mengerjakan proyek yang bersifat service based dengan tujuan meningkatkan jumlah perolehan proyek baru. Nah, jadi mereka based on project. Kalau based on project ini, per kuartalnya itu, belum tentu pasti dapat. Belum tentu pasti banyak, belum tentu pasti dikit. Jadi bisa aja kuartal satunya banyak bertumbuh, bisa saja di kuartal keduanya malah turun. Jadi kuartal satu ini yang kinerjanya bagus ini belum tentu kuartal keduanya akan bagus seperti di kuartal satu. Ini bisnis yang disebut dengan bisnis on project. Jadi belum tentu ya, jadi hati-hati. Tapi untuk jangka panjang yang kita sudah tahu mereka selalu positif. Namun tren laba bersihnya sepertinya menurun ya. Tapi di kuartal 1 kan hampir setengahnya dari 2021 kan. Tapi belum tentu kuartal 2, 3, dan 4 ini bisa semulus kuartal 1. Ini yang menjadi problem gitu. Karena mereka based on project. Gitu. Oke, sementara untuk durasi tender-tender project diincar akan tetap mempertahankan antara project durasi jangka pendek di kisaran 60-70% dan sisanya untuk project-project jangka panjang dengan durasi di kontrak di atas 2 tahun. Sementara dalam bidang operasional akan terus dilanjutkan proses monitoring proyek-proyek kelolaan sehingga lebih dapat menghasilkan kontribusi positif termasuk kepatuhan terhadap seluruh aspek kontrak. Monitoring terhadap overhead baik di proyek maupun fungsi support dan melihat potensi penambahan penerapan teknologi untuk terciptanya proses bisnis yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan situasi terkini. Manajemen secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap progres penguatan posisi keuangan secara ketat dan berkala dengan memperhatikan capaian dari ketiga bidang lainnya. Oke, jadi strategi mereka, rencana mereka ya hanya menambah project yang jangka pendek dan sifatnya itu service base. Nah, gitu. Di bidang mereka bilang bidang apa tadi? Gagal project jangka panjang durasi service base dengan tujuan meningkatkan perolehan project baru. Oke. Tadi mereka bilang inspeksi dan konstruksi mereka bilang. Jadi
strategi mereka berarti ya, intinya dari ini sudah secara sederhana mereka akan fokus di marketing dan sales untuk project-project seperti yang aku bilang, karena mereka perusahaan jasa lebih tepatnya. Karena perusahaan jasa ya mereka tidak ada beli mesin, tidak ada beli pabrik, tidak ada beli apapun, tidak bangun distribusi dan lain-lain. Jadi maka kebutuhannya ya biar omset dan laba bersih mereka naik, ya mereka harus dorong dari sisi marketing dan sales mereka gitu. Oke, tanya jawab. Disebutkan bahwa bisnis perseroan sempat terhambat oleh keterbatasan pendanaan terutama untuk pengembangan bisnis konstruksi. Bagaimana rencana perseroan ke depan untuk mendapatkan pendanaan tersebut? Ya mereka memang kekurangan uang cash yang kita udah lihat masing-masing, dan mereka harus berjuang juga untuk membayar utang yang sebesar yang jangka pendeknya itu 400 miliar lebih ya. Saat ini perseroan sedang melakukan diskusi intensif dengan beberapa kreditur yang baik yang telah ada sebelumnya maupun kreditur baru. Sejauh ini terlihat hasil diskusinya cukup positif bagi perseroan sehingga harapan kami dapat memperoleh fasilitas kredit baru maupun tambahan fasilitas sebelumnya di akhir tahun ini. Nah, ini yang menjadi problem mereka, ya mereka kekurangan uang, dan kita sudah lihat sendiri uang utang mereka 435 miliar, utang lain-lain 100 miliar, utang bank yang lainnya lagi tambah lagi 45 miliar. Terus utang jangka panjang bank ada 33 miliar. Total utang mereka itu 816 miliar, sementara ekuitas mereka hanya 495 miliar dan uang cashnya cuma 93 miliar. Kalau project mereka di atas 100 miliar ya ini tentu nggak cukup. Jadi mereka butuh uang dan pinjam bank. Tapi kenapa mereka pikirnya selalu utang bank? Kenapa tidak right issue? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah mereka, jadi kadang-kadang ada perusahaan yang gini, nggak tahu right issue itu ada dan tidak mengerti apa itu right issue. Nah, itu yang menjadi problem bagi perusahaan-perusahaan yang kebanyakan rata-rata sudah IPO cuman nggak ngerti right issue. Nah, sebenarnya mereka bisa dapatkan dana kalau mereka right issue. Bahkan utang mereka bisa mengecil. Jadi mereka right issue 2 triliun aja. Mereka right issue 2 triliun, utang bank mereka beresin. Lalu mereka satu lagi ya ini kasih modal ke bisnis konstruksi mereka. Mereka jadinya beres kalau right issue. Mungkin ini kali ya, mungkin investor pun nggak ada yang ngerti soal right issue. Right issue sebenarnya mirip IPO, yaitu menggalang dana dari masyarakat. Tapi karena sifatnya bukan perdana, karena sudah menggalang dana kedua kali, namanya bukan IPO lagi, tapi namanya right issue. Right issue itu sebenarnya menggalang dana dari masyarakat. Jadi menerbitkan saham baru. Nah, coba kalau mereka ngerti right issue, mungkin right issue yang paling baik keluarinnya 10%. Tapi ya memang efeknya negatifnya yaitu harga saham jadi terdilusi kan. Gitu. Ya lebih baik right issue aja 2T. Ini beres semuanya. Nggak usah pinjam fasilitas dari kredit baru gitu-gitu, ya memang harga sahamnya jatuh. Nggak apa-apa lah, yang penting kan bisnis mereka jalan. Gitu. Ya paling dilusi yang kena ya investor. Tapi selama bisnis mereka jalan ya nggak masalah. Gitu. Yang penting bisnis jalan. Dan jalannya itu nggak terseok-seok. Ini kan lumayan terseok-seok karena utang bank mereka tinggi. Medium lah ya, bukan resikonya tinggi, tapi resikonya medium, cuman utang banknya tinggi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana confidence level perseroan dalam memenangkan tender-tender yang masih dalam proses dan bagaimana pula prospektif tender yang ada? Perseroan memiliki keyakinan untuk memenangkan tender-tender atas proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan, terutama sekali di segmen jasa penunjang operasi. Selain itu, prospektif tender lain yang berada di dalam pipeline perseroan adalah pada segmen konstruksi. Segmen-segmen inilah yang membuat perseroan yakin karena diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, mereka sangat confident intinya ya. Bagaimanakah model bisnis solar panel perseroan? Apakah perseroan akan menyewakan solar panel tersebut atau hanya menjual solar panel dan menyediakan jasa pemasangan dan maintenance-nya? Ini pertanyaannya oke. Bagaimana proses pengembangan Sorik Marapi Geothermal? Apakah sudah masuk tahap operasional atau dalam tahap
R&D. Untuk pemasangan solar panel terdapat dua cara, yaitu hanya pemasangan dan seterusnya. Diserahkan kepada pelanggan engineering, procurement, construction, atau kami juga menyediakan untuk maintenance solar panel secara rutin, dan kali ini perseroan sedang menjajaki independent power produce. Jadi mereka ada dua cara ya, diserahkan, dijual putus, atau mereka sewa. Ya kan, terdapat dua cara. Hanya pemasangan dan seterusnya diserahkan kepada pelanggan, atau kami juga menyediakan jasa maintenance. Oke. Terus pertanyaan yang tadi, sudah masuk operasional atau masih R&D? Perkembangan masih tahap ketiga, yaitu menyalurkan listrik, di mana sebelumnya tahap 1 dan 2 sudah mengeluarkan dalala. Oh, berarti masih R&D dikali ya. Tapi kalau dibilang R&D nggak juga, karena mereka sudah menyalurkan 50 megawatt. Jadi udah jalan lah ya, teman, masih dalam tahap apa namanya ya, produksi kali ya lebih tepatnya. Bagaimana outlook, pendapat, dan laba perseroan untuk tahun 2021, mengingat saat ini sudah hampir, ini 2021 udah lewat. By the way, ini public expose mereka di tahun 2021 ya. Berapa target kontrak baru di perseroan tahun 2021 sudah tercapai berapa sampai dengan sekarang? Strategi mencapainya bagaimana? Oke, ini 2021 udah lewat. Ya, strategi mereka nggak ada strategi gimana-gimana banget ya. Mereka cukup dorong marketing dan sales mereka aja sih. Bagaimana customer service mereka, bagaimana cara mereka melayani pelanggan dan sebagainya, segala macamnya. Oke. Perolehan kontrak sebesar dapatkah diperinci lagi? Kayaknya sih nggak perlu lah ya diperinci. Ini semuanya tender atau jasa. Tadi disampaikan bahwa Ruiz sedang mengikuti tender Pertamina, dan berapa potensi dan jenis pekerjaannya. Ini nggak perlu lah ya. Apa saja diversifikasi Ruiz di sektor EBT? Ada rencana untuk jadi IPP? Jika iya, kapan? Oke, kita lihat. Untuk EPC, sebagian besar klien perseroan yaitu dari dunia pendidikan, retail, perumahan, dan industri. Untuk PP, perseroan sedang menjajaki kerjasama dengan institusi keuangan dari Australia, Singapura, dan New Zealand terkait akses dana dari Green Bond, pendanaan ESG, dan lain sebagainya. Perseroan juga sedang bernegosiasi dengan salah satu perusahaan perhotelan di Bali mengenai pilot project IPP yang diharapkan dapat menjadi showcase di acara G20 di tahun depan. Tahun ini maksudnya, ini public expose-nya tahun lalu ya, terkait project EPC perseroan menargetkan tahun ini total 500M. Sudah tercapai 50%. Beberapa project sedang on hand. Oke, ini terjawab sudah ya. Sedang on hand. Louis sudah mendapatkan merek dagang Radian Solar Power. Dapatkah dijelaskan portfolio Radian di solar panel? Ini mereka lini bisnisnya terlalu banyak ya. Jadi ada solar panel, ada konstruksi, dan lain-lain, oil gas. Ruiz melakukan penjajakan mengikuti arah perkembangan sektor kelistrikan di Indonesia. Saat ini portfolio perseroan berfokus pada residensial, industrial, dan universitas dengan sejalannya Green Building. Mereka kerjasama spesialis solar panel Cina juga ada. Penting bagi perseroan untuk membuat brand atau merek sendiri. Oke, bagus. Mendapatkan fund dari Green Fund, Civic Chance Fund, SDG Fund, atau dan lain-lain. Kenapa mereka nggak revisu ya? Kenapa ya? Kenapa pinjam uang? Hasilkan emiten untuk melaporkan keuangan selambat-lambatnya di April 2022. Oke, udah cukup sih. Jadi mereka lagi cari dana untuk ekspansi, yaitu dengan cara utang. Dan mereka banyak anak usaha yang masih bisa dikembangkan, yang mereka bilang begitu. Ada solar panel, konstruksi, dan lain-lain ya. Oke, ini secara valuasi ya. Price to book mereka 0,28 kali, sementara di industrinya 1,48 kali. PE ratio 6,85 kali, sementara industrinya 16,5 kali. Jadi ini masih sangat murah ya harga sahamnya. Coba kita lihat generalnya, history harganya di angka berapa.
Histori angka 5 tahun yang lalu. Oh, oke. Berarti rata-rata angka mereka harganya sekitar 200-an. Ini 200-an segini ya. Ini jeblok karena mereka kena pandemi. Tapi rata-rata 5 tahun mereka sekitar 200-an. Bagaimana kalau kita maksimalkan? Wow, bahkan mereka punya histori di angka 400-an. Dan seperti aku bilang tadi, mereka punya histori rata-rata 200-an. Jadi, dari histori rata-rata yang 200-an, 0,28 ini jangan-jangan memang pantas harganya segitu. Kenapa harganya murah? Tapi PE rasionya kalau dibilang murah nggak banget. Normal lah ya, hampir mendekati normal. Kan hitunganku PE rasio yang normal itu 10, berarti ini mulai mendekati 10. Dan ini, mungkin karena ini laba bersihnya seret atau tipis berbanding dengan omsetnya. Omsetnya 1,6 T tapi dapatnya cuma 18 miliar. Ini kan kecil banget. Ini yang mungkin menjadi harga mereka itu nggak bergerak kemana-mana ya. Harga mereka cukup sekitar 200-an. Paling tinggi 300 gitu. Ya, mereka hanya bergerak sekitar ini. Tapi kalau kita lihat tren dari 2010 sampai 2022 kayak meningkat begitu. Kalian lihat kan? Tapi meningkatnya pelan. Meningkatnya pelan. Apakah bisa meningkat lagi? Tentu saja bisa meningkat. Ini ada kayak semacam tren yang dia meningkat. Karena gini, ekuitas nggak bisa dibohongi. Karena kita beli saham sama dengan ekuitas. Beli ekuitas maksudnya ya. Jadi ekuitasnya selalu naik. Meskipun omsetnya naik turun, laba bersihnya naik turun, ekuitasnya selalu naik. Jadi pasti dalam jangka panjang harga saham naik tapi pelan, gitu aja. Sorry, ini pasti naik harga saham tapi pelan dalam jangka panjang ya, karena ekuitasnya selalu meningkat. Jadi ukurannya di ekuitas. Nah, jadi sebenarnya ini murah, sebenarnya mudah. Cuman kita harus tunggu momen bagaimana si Ruiz ini bisa mencetak laba bersih yang cukup tinggi atau margin laba bersihnya tinggi lah ya. Kalau uh, bisa mencetak harga yang sangat tinggi, ini bisa terbang lumayan banyak nih. Mungkin ini bisa 0,28-nya bisa naik langsung terjun menjadi 0,5, jadi menjadi 1 kali mengikuti nilai industrinya. Tapi kesimpulannya aku tetap nilai perusahaan ini murah karena price to book mereka 0,28 kali. Ini murah banget sih. Masuk 0,5 baru mungkin ya itu pun masih murah, tapi ini sangat murah. Jadi posisi ini masih perusahaannya under value bagi aku ya. Bagi orang lain nggak tahu deh ya. Tapi kalau bagi aku pribadi ini perusahaan yang murah secara value. Karena kinerja tahunan mereka positif dari sisi ekuitas selalu naik gitu. Dan ini ada tren yang dari 2010 naik, meskipun dia naik turun tapi tetap at the end mereka naik. Tapi entah kenapa di 2021 dari bulan April 2021 langsung drop lumayan banyak ke 2022. Ini mungkin karena ada situasi perang lah ya atau gimana aku nggak tahu, pandemi atau perang atau mungkin gejolak minyak dunia atau gimana, mereka bisa melakukan diversifikasi lah ya, non migas. Mereka juga dibilang mereka melakukan diversifikasi non migas, ini langkah yang bagus. Semoga ini kinerjanya bisa membaik. Di kuartal 1 sih mereka sudah membaik ya, ini sudah membaik. Jadi semoga saja mereka bisa kembali lagi harganya menjadi 200-an gitu. Oke, cara valuasi mereka murah. Lalu ini dividen yang mereka berikan, mereka rajin bagi dividen juga dari 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021. Dan rata-rata dividen mereka itu di kisaran 2%, 2,5% lah ya rata-rata. Nggak terlalu tinggi, bahkan di bawah deposito bank kali ya.
Jadi kita nggak bisa mengharapkan dari dividen mereka, tapi kita bisa mengharapkan dari capital gain yang kalau misalnya suatu hari laba bersih mereka melonjak tinggi, margin laba bersihnya tinggi, harga sahamnya yang tadinya murah bisa aja menuju ke wajar. Wajarnya berapa? Ya wajarnya 1 sih kalau aku bilang. Atau 0,9 lah. Jadi kalau misalnya mereka menuju 1 ya berarti lompat 3 kali. Harganya bisa naik 3 kali lipat. Yang tadinya 18 tinggal dikali 3 aja gitu. Berarti sekitar 500-an lah ya. Mereka harga ininya dulunya itu ya sekitar 400-an. Ya berarti paling mentok ya kalau bisa naik ke 400-an lagi ya bagus gitu. Jadi secara dividen ini mereka rajin bagi dividen, hanya saja dividen yieldnya di bawah deposito bank. Jadi kalian akan dapat dua nih kalau misalnya saham ini naik, dapat dari capital gain dan mendapatkan dari dividen yield yang setahunnya itu 2%. Lumayan, cuannya double. Lalu di berita paling terakhir 2 bulan ya. 2 bulan mereka bilang targetkan laba bersih naik 16% di tahun 2022. Itu artinya bagus. Mereka menargetkan tim salesnya harus mengejar pendapatan. Total omset naik sebesar, ini iklannya banyak banget sih kontak. Agak mengesalkan. Oke, jadi balik lagi. Pertumbuhan laba bersih sebesar 16%. Oke lah ya. Semoga mereka bisa, tim salesnya berjuang demi keuntungan diri sendiri. Mungkin tim sales bisa dapat komisi juga kan kalau mereka berjuang biar mendapatkan project. Jadi kuncinya di sini ada tim salesnya. Kalau mereka bisa mendapatkan project ya bagus. Liputi bidang jasa inspeksi dan pendukung operasi yang menyasar sektor non-migas. Melanjutkan pengembangan bisnis energi terbarukan di bidang surya. Energi surya itu yang ini nih, independent power producer. Jadi ini harapan produk baru mereka, jadi mereka nggak mau injak migas lagi lah ya. Ini bagus banget. Jadi kita langsung masuk ke kesimpulan aja kali ya. Nih, aku buka halaman yang ini aja lah udah. Ini udah paling jelas. Ini layak diinvestasikan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Karena kuartal 1 mereka positif, kinerja mereka positif dari sisi pendapatan dan laba bersih lah ya. Lalu highlight tahunan mereka positif dari sisi ekuitas, artinya investor mendapatkan keuntungan. Ini nggak ada yang turun loh selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun nggak ada yang turun. Ekuitasnya konsisten naik. Itu positifnya ya. Lalu positif yang selanjutnya, mereka itu under value atau value mereka kemurahan dibanding nilai bukunya mereka. Ini sangat murah secara dari sisi buku ya. Tapi kalau dari per mungkin murah, cuman nggak begitu murah gitu. Tapi tetap ini saham yang murah dari sisi buku. Kemudian ini lagi drop. Ini bisa saja ini bisa naik kembali dan mereka punya histori harga itu sekitar 400-an. Dan rata-rata minimum itu 200-an. Jadi ini masih bisa naik lagi jika kuartal keduanya ini mereka keluar ya. Kalau kuartal keduanya mereka keluarnya bagus, ini misalnya menjadi 800 miliar, lalu laba bersihnya menjadi 20 miliar, naik dibanding 2021, ini pasti lompatnya tinggi banget ini. Aku yakin ini lompatnya bakal tinggi banget, dan ini akan menyentuh 0,5 atau 0,6 PVB-nya. Dan kalian dapat bonus dividen setiap tahun 2 miliar. Jadi apakah layak diinvestasikan? Tentu saja layak untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kalian udah beli di harga sekarang ya merem aja sih sebenarnya. Merem aja sampai ininya nanti terwujud atau terrealisasi ya. Laba bersih naik 16% di tahun 2022. Dan mereka optimis lah karena mereka udah bidik 16%. Jadi ini saham yang layak kalian pegang karena secara value mereka murah.
Secara value mereka murah banget, bukan murah lagi, tapi murah banget. Lalu kinerja tahunan mereka dari sisi ekuitas positif karena mereka menghasilkan laba bersih terus-menerus, arus kas positif terus. Dan ini tahun ini mereka mendapatkan peningkatan. Jadi mau invest tahun ini jangka pendek, mau invest jangka panjang, mereka sangat baik dan sangat bagus. Murah dan bagus gitu. Oke, jadi layak diinvestasikan ya teman-teman. Mau beli sekarang boleh, mau beli lebih bagus sih sekarang lah ya, lagi murah ya. Kita lihat grafiknya aja udah murah banget. Kita lihat dari 3 bulan lah ya. Kalau secara 3 bulan mereka begini-begini aja sih. 6 bulan ya ini deep karena ini nih. Nggak tahu nih deep karena apa. Tapi harusnya sih ini udah murah. Ya setahun ya mereka lagi downtrend gitu ya. Kalau dari setahun mereka sedang downtrend. Lagi downtrend sih sebenarnya. Jadi cicil beli aja nggak masalah sih. Mau beli sekaligus, mau cicil beli nggak masalah. Karena kalian mendapatkan keuntungan. Nanti kalau misalnya ini eh, pendapatan 16 laba bersih 16% ini direalisasikan, kalian akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya realisasinya itu di atas target. Dan kalian bisa hold jadi kalau misalnya nyangkut, beli sekarang nyangkut, ya kalian bisa hold aja sampai tahunan karena kinerja ekuitas mereka selalu naik. Nih, lihat ya. Karena kinerja ekuitas mereka naik setiap tahun ya, akibatnya seperti yang kita lihat tadi, maksimal ya. Ini trennya yang secara jangka panjang banget ini 10 tahun naik, butuh 10 tahun tren mereka sebenarnya naik. Gitu. Karena ini kena pandemi mereka drop. Gitu aja sih. Nah, ini mungkin drop karena ini ada masalah ya di bagian migas. Jadi mereka dropnya di sini karena migasnya aja. Tapi mereka sudah bilang mereka akan fokus ke non migas gitu. Jadi silakan dibeli kalau mau beli karena mereka positif, kinerja mereka positif secara tahunan. Kuartal 1 juga positif dan secara valuasi mereka juga murah positif. Jadi layak diinvestasikan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi itu aja sih dari analisaku. By the way, analisaku belum tentu benar. Jadi kalian harus cerna lagi, kalian harus cari sumber-sumber baru lain lagi, dan kalian harus memiliki uh, namanya pikiran yang kritikal ya, kritik gitu, kritis lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian ingin saham lain yang dianalisa juga tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.